Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahmat Lestari, mahasiswi di IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Kimia dengan NIM 2130110013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang A, tujuan praktikum. Yang pertama, menentukan titik didih metanol dan cairan lain. Yang kedua, menentukan apakah suatu senyawa pada larut atau tidak di dalam air. Yang ketiga, menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Yang keempat, menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang B, landasan teori. Salah satu cara yang dilakukan untuk menggolongkan materi adalah berdasarkan sifat-sifat fisika atau kimianya. Sifat-sifat dapat dibagi atas dua golongan, yaitu serba sama atau homogen dan serbaneka atau heterogen. Materi serba sama mempunyai sifat fisika dan kimia yang tetap, tanpa memandang banyak yang diperiksa. Tetapi materi serbaneka tidak mempunyai sifat-sifat yang tetap. Materi serba sama, yaitu contohnya bila gula dan garam dicampur dapat terlihat serba sama. Tetapi campuran tersebut berupa serbaneka karena masing-masingnya mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda. Skema berikut menggambarkan penggolongan materi. Materi dibagi menjadi dua golongan, yaitu serba sama dan serbaneka. Serba sama dibagi atas dua golongan, yaitu zat murni dan larutan. Dan zat murni juga dibagi atas dua golongan, yaitu senyawa dan unsur. Serbaneka dibagi atas campuran. Sifat-sifat fisika merupakan sifat yang dapat diukur atau diamati tanpa senyawa mengalami perubahan komposisi. Sifat-sifat fisika terpenting diantaranya adalah wujud, yaitu padat, cair, atau gas. Warna, density, titik leleh, titik didih, hantaran listrik, hantaran panas, kelarutan, kekerasan, dan lain-lain. Bau dan rasa juga termasuk sifat fisika, walaupun diperlukan reaksi kimia untuk mengamatinya. Sifat kimia adalah sifat yang diukur atau diamati bila zat mengalami perubahan komposisi di mana harus berlangsung reaksi kimia. Besi berkarat, kayu terbakar, hidrogen meledak, dan uranium meluruh secara radioaktif merupakan contoh-contoh perubahan kimia. Perubahan kimia selalu diikuti oleh perubahan energi. Perubahan kimia diamati seperti pembentukan gas, pembentukan senyawa, sulit larut, atau perubahan warna. Yang C, peralatan dan bahan. Yang pertama, peralatan. Yang A, kawat kasa, kaki 3, dan lampu spiritus. Yang B, gelas piala. Yang C, termometer. Yang D, batu didih. Yang E, tabung reaksi. Yang F, rak tabung reaksi. Yang G, cawan penguap. Yang H, pipet tetes. Yang I, gelas ukur. Dan J, kawat tembaga 10 cm. Yang kedua, bahan. Yang A, metil alkohol CH3OH. Yang B, zinc powder Na
HCO3. Yang C, sukrosa kristal C12 H22O11. Yang D, aseton. Yang E, CuSO4 5H2O. Yang F, kapur barus. Yang G, es batu. Yang H, air suling. Yang D, prosedur. Sebelum melakukan prosedurnya, perhatikan aturan keselamatan kerja sebelum melakukan prosedur. Yang pertama, titik ID. Yang A, letakkan gelas piala di atas kasa, masukkan 150 ml air ke dalam gelas piala dan didihkan. Matikan pemanasan. Masukkan 2 ml alkohol dan beberapa butir batu didih ke dalam tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi ke dalam gelas alkohol. Biarkan alkohol mendidih beberapa menit. Catat suhu setelah ada kondensat menetes dari ujung termometer. Metil alkohol ini sangat berbahaya, mudah terbakar. Jauhkan uapnya dari nyala api. Yang kedua, kelarutan. Masukkan 5 ml air suling ke dalam 2 tabung reaksi. Masukkan zinc powder ke dalam tabung yang pertama dan sukrosa ke dalam tabung yang kedua. Dan kocok beberapa menit. Yang ketiga, pencampuran. Masukkan masing-masing 5 ml air ke dalam 2 tabung reaksi. Masukkan beberapa tetes metil alkohol ke dalam satu dan beberapa tetes aseton ke dalam tabung lain. Yang keempat, pemanasan unsur. Yang A, ambil sepotong kawat tembaga, panaskan sampai merah, kemudian dinginkan. Yang B, masukkan beberapa butir kristal CuSO4 5H2O ke dalam gelas piala kering dan masukkan es batu ke dalam cawan penguap. Letakkan gelas piala di atas kawat kasa dan panaskan dengan hati-hati sampai CuSO4 5H2O pindah ke dasar cawan penguap. Yang C, ambil sebutir kapur barus, panaskan, kemudian dinginkan. Dari reaksi pemanasan unsur tadi, kita mengetahui nanti apakah pemanasan unsur ini terjadi perubahan fisika atau perubahan kimia. Baiklah, sampai disinilah materi yang saya sampaikan tentang sifat fisika dan sifat kimia. Next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.